Di fenomena kedua pun mengalami hal yang sama. Saya tidak mengikuti pikiran yang baik. Udahlah saya simpen, nanti saya nggak bisa makan. Tapi waktu di rumah saya nangis itu. Karena pikiran yang satu bermanuver, kamu nggak kasihan sama ibu itu. Ibu itu nggak makan berapa hari, anaknya masih kecil dan sebagainya. Wah itu luar biasa gejolak itu. Akhirnya saya sampai ngobrol sama guru saya kan waktu itu. Pak, ini gimana? Kok saya jadi dua gitu. Beliau pun nggak menjelaskan secara runtut. Beliau cuma bilang gini aja, Mas Ori harusnya bersyukur. Bisa jadi saksi diri Mas Ori gitu kata beliau. Maksudnya diri yang mana? Kan saya jadi dua Pak, keduanya bukan dirimu. Dirimu adalah pengamat dari itu. Wah itu saya muter otak lumayan tuh. Kok diri saya ada 3 pengamat yang mana kan itu lumayan tuh Mas. Saya ngalamin itu sekitar 3 bulan. Tak pikir hanya 2 tapi jadi 3 sekarang. Iya. Oke, kita lagi bareng sama Mas Ori lagi teman-teman semuanya. Sebentar lagi beliau akan melangsungkan pernikahan yang pertama gitu ya. Yang pertama ya yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir ya Mas Ori ya. Oke. Baik, gimana kabarnya Mas Ori? Sehat ya? Alhamdulillah, pangestunya Mas. Ya, luar biasa ya Mas Ori ya. Oke, dengar-dengar mau resign dari kerjaan gitu. Oh, gimana Mas cara memutuskan resign apa enggak ya? Biasanya kan ada dilema gitu ya. Terlebih kita membangun karirnya pertama dari situ gitu. Aku pengen di-share dulu gitu pengalamannya untuk memutuskan resign gitu. Jadi sih awalnya sih kalau misalnya secara kerjaan sih emang sangat luar biasa Mas ya. Saya dapat banyak pengalaman di pekerjaan saya saat ini yang habis ini mau saya resign gitu. Itu luar biasa, banyak sekali pengalaman-pengalaman, terus relasi itu banyak sekali, dan saya bersyukur pernah ada di bagian di instansi tersebut. Nah awalnya sih memutuskan waktu itu karena banyak teman-teman ya, setelah COVID itu kan banyak yang belum ada lapangan pekerjaan yang bisa menampung teman-teman gitu. Akhirnya saya coba untuk diskusi sama teman-teman, apa sih potensi teman-teman, lalu kita coba untuk gali bareng-bareng apa yang bisa kita karyakan bareng-bareng untuk kolaborasi. Akhirnya 2022 ya 2022 Januari lah pas ulang tahun saya itu, saya putuskan untuk buat PT gitu yang bergerak di konstruksi sama pengadaan gitu. Alhamdulillah sekarang ada 11 teman yang udah ikut untuk bergabung. Jadi saya berpikirnya kayaknya butuh tantangan baru sih sebetulnya itu. Karena ngelihat dinamikanya kayaknya ini seru nih habis ini gitu kan. Paling tidak ayo kita coba melatih diri gimana cara kita untuk membuat satu skema. Saya ingin menularkan lah atau mengaplikasikan ide-ide dari apa yang saya pahamin dalam dunia pekerjaan. Awalnya di situ sih Mas. Nah, itu ya Mas Ori ya. Jadi tentu ada dilema gitu ya. Cuman kan bagaimanapun udah ditimbang-timbang gitu. Kayaknya kita juga butuh merdeka soal waktu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin jadi pertimbangan tersendiri gitu ya. Oke, Mas Ori, selanjutnya aku pengen ngobrol soal perjalanan menuju aku gitu ya. Kalau Mas Ori kan sering mengatakan oneness gitu ya. Tantangannya apa sih Mas Ori? Ya sebetulnya sih hal yang paling saya rasakan sangat bersyukur dalam hidup saya itu ya tidak kecuali adalah menemukan diri kita, nggak ada lagi. Karena kebanyakan kita itu terjebak pada satu hal yang fana ya, atau istilahnya fata morgana lah. Kita sering menganggap bahwa kita mengklaim bahwa diri kita seperti apa yang dikatakan orang lain. Itu menjadi problem. Nah waktu itu sih perjalanan lewat karena sering bermeditasi ya Mas. Akhirnya saya merasakan bahwa kok ada yang aneh ya dalam diri saya ini. Kenapa kok saya sering sakit hati misalnya, atau saya sering nggak enak ketika ada orang yang menghujat saya gitu. Terus kenapa kok saya terlalu bangga ya dengan apa perkataan orang lain? Ini apa sih sebetulnya? Dan siapakah itu yang memberikan citra itu? Gitu. Nah akhirnya saya coba amati. Oh ternyata ini pikiran. Makanya dulu itu saya mungkin di awal mungkin banyak teman-teman yang kebingungan dengan bahasa saya tentang kesadaran. Nah sekarang kan ada banyak teman-teman tuh yang mulai mengungkap itu, seperti Mas Abu, Kohen itu kan banyak sering ngobrol soal kesadaran. Jadi awal sih ngerasa aneh Mas ya, kita ngerasa asing lah. Karena wilayah ke dalam diri itu adalah wilayah yang menurut saya adalah wilayah gelap dan tidak semua orang berani untuk masuk itu. Karena hal yang paling utama
membuat seseorang tidak berani masuk ke wilayah itu adalah hilangnya eksistensi. Apakah kita siap gitu? Kita bukan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu yang kadang berat tuh. Karena problem yang selama ini saya coba untuk amati dari beberapa teman-teman gitu, lingkungan saya, kebanyakan kita semua krisis eksistensi. Dan ada beberapa hal lah yang membuat saya pun juga ada ketakutan di waktu itu. Ketika awal bareng Mas Hendra itu, wah nama saya kan langsung naik tuh. Itu jadi menakutkan buat saya itu Mas Hendra. Jadi gimana nih, hal yang paling saya takutkan, saya nggak mau apa ya istilahnya, teman-teman satu melihat saya lebih dari sosok sebuah manusia, karena saya masih menjadi manusia dan paling tidak saya masih punya banyak kesalahan. Jadi citra-citra yang dipandang teman-teman itu saya takutkan nanti teman-teman kecewa tentang saya gitu, karena saya pun masih banyak kesalahan gitu. Nah itu yang utama yang saya takutkan. Jadi eksistensi itu menjadi satu hal yang paling menakutkan buat saya di waktu itu tuh Mas. Gawatnya itu sebenarnya karena kita waktu itu ngobrol soal penanganan santet ya kalau nggak salah ya. Dan sampai detik ini tuh orang masih banyak ngejar admin itu gara-gara pengen ditolong Mas Hori gara-gara kena santet kan itu. Padahal saya ingin membawa teman-teman itu lebih jauh daripada itu gitu. Jadi Iya. ketakutan yang paling kronis dalam hidup kita itu bukan santet, bukan di luar diri, tapi pikiran kita, mental kita. Makanya saya sering bilang tuh, ketika kita misalnya hanya digigit nyamuk gitu, terus habis itu kita ke orang pinter lah, yang dikatakan orang pinter, wah ini bahaya ini karena santet ini. Kita mengakuin itu tuh, kita mengasumsi pemahaman itu akan menjadi malapetaka bagi metabolisme tubuh kita, karena pikiran itu pasti akan ngeracau. Nah di situ saya kan sebetulnya pengen ngeloncatin ke situ tuh, coba ya mungkin ya memang rananya mungkin di waktu itu mungkin masih berkulit di situ gitu. Jadi menurut saya sih ya nggak masalah gitu. Bagaimana cara Mas Ori melewati pada saat dulu masih sering marah ya, masih sering ke-trigger ya ketika ada sesuatu itu kan Kreatif. mau nggak mau karena ada eksistensi aku atau ego atau pikiran, kita mengidentikan diri kita dengan pikiran gitu. Nah, caranya Mas Ori melewati fase itu bagaimana gitu? Ya itu lumayan berat Mas, seperti dulu pernah saya ceritakan tuh ke teman-teman ya. Awal itu saya ngerasain tuh, misalnya tuh waktu itu kan saya lagi berjalan ketemu seseorang. Ketika saya mau sedekah aja pikiran udah langsung recok, udah sedekah aja gitu. Nanti kamu akan diberikan lebih sama Allah gitu. Yang satu lagi pikiran ngoceh lagi, uangmu tinggal segitu. Nanti kalau kamu pulang nggak bisa makan gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya berikan tuh. Akhirnya waktu pulang nggak ada makanan, pikiran itu akan bermanuver lagi tuh. Udah saya kasih tahu kan, mending kamu bawa pulang. Nih sekarang kamu nggak bisa makan gitu. Di fenomena kedua pun mengalami hal yang sama. Saya tidak mengikuti pikiran yang baik. Udah saya simpan, nanti saya nggak bisa makan. Tapi waktu di rumah saya nangis itu. Karena pikiran yang satu bermanuver, kamu nggak kasihan sama ibu itu. Ibu itu nggak makan berapa hari, anaknya masih kecil dan sebagainya. Wah itu luar biasa gejolak itu. Akhirnya saya sampai ngobrol sama guru saya kan waktu itu. Pak, ini gimana? Kok saya jadi dua gitu. Beliau pun nggak menjelaskan secara runtut. Beliau cuma bilang gini aja, Mas Ori harusnya bersyukur. Bisa jadi saksi diri Mas Ori gitu kata beliau. Maksudnya diri yang mana? Kan saya jadi dua Pak, keduanya bukan dirimu. Dirimu adalah pengamat dari itu. Wah itu saya muter otak lumayan tuh. Kok diri saya ada 3 pengamat yang mana kan itu lumayan tuh Mas. Saya ngalamin itu sekitar 3 bulan. Saya pikir hanya 2 tapi jadi 3 sekarang gitu ya. Jadi kan yang satu ngomong baik, yang satu ngomong buruk tuh. Tapi kan ada satu sosok tuh yang mengamatin keduanya tuh. Nah itulah diri kita yang sejati tuh. Nah pada fase memahami itulah yang cukup butuh effort luar biasa ya. Jadi ketika mau ngapa-ngapain coba dirasakan dulu pikirannya, apakah pikirannya mengajak kita untuk berbuat atau memang itu murni dalam kesadaran kita. Jadi waktu itu guru saya pun bilang, waktu itu Pak Made itu bilang gini, apapun yang Mas Ori lakukan ketika itu tidak dikendalikan oleh pikiran, saya pastikan itu tidak akan melenceng dari blueprint Mas Ori gitu. Di situ. Apapun yang dilakukan asal kemudian tidak dikendalikan oleh pikiran, itu tidak akan melenceng, pasti akan presisi dengan blueprint kita. Rancangan agung semesta terhadap diri si Ori itu tadi. Jadi sempat teman-teman tanya tentang blueprintnya. Blueprint setiap makhluk itu tidak berbeda Mas, sama semua. Yaitu blueprintnya adalah tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan bukan untuk beribadah kepadaku. Cuman itu.
Jadi segala apapun ya, karena kita identik ibadah itu hanya ritual, misalnya sholat atau pergi ke tempat ibadah gitu. Itu kita sekup kecil ibadah itu cuman itu aja gitu. Kita tidak memahami bahwa menggali potensi itu ibadah, belajar itu ibadah, bersilaturahmi itu ibadah, kan gitu. Karena kita sekup kita kecil sekarang itu ibadah ya hanya cuman sebatas ke tempat suci gitu. Nah itu yang menjadi turun maknanya gitu. Ya itu sih Mas. Tanda-tandanya apa sih Mas Ori ketika kemudian kita itu sebenarnya sudah dipanggil untuk kembali pulang ke rumah kesadaran, rumah sejati kita gitu, diri yang sejati gitu, atau kemudian ya keberadaan kita yang sesungguhnya itu tadi tanda-tandanya apa sih? Kita udah dipanggil tapi nggak paham-paham gitu tuh apa? Jadi yang menarik itu Mas. Jadi saya mau memahaminya itu gini, bahwa Allah itu maha ingin dicari. Nah itu yang menarik tuh. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman bahwa problem permasalahan hidup seseorang apapun itu dan siapapun itu yang menerimanya itu bonusnya besar, yaitu adalah memahami kesadaran yang lebih agung. Jadi konsekuensi dari kita mengalami penderitaan itu adalah memahami diri sejati kita. Jadi sebetulnya penderitaan-penderitaan itu dibuat memang untuk menguji kesadaran kita. Jadi misalnya gini nih, sering kita bicara tentang bencana gitu. Bencana itu punya dua pilihan bagi kita semua tuh. Satu, kita masuk ke jerumus dalam ketidaksadaran, atau kita memahami kesadaran yang lebih agung. Ketika kita kehilangan keluarga, ketika kehilangan hal apapun yang kita anggap itu sebagai milik kita, kalau kita melekat pada itu, kesadaran kita turun tuh. Tapi ketika kita memahami, oh ternyata segala sesuatu apapun yang kita miliki itu hanya titipan, naik tuh. Makanya peran penderitaan atau peran apa bahasanya iblis itu sangat penting dalam hidup kita, karena menggoda iblis itu sama dengan jembatan kita untuk naik kesadaran ketika kita mampu aja gitu. Jadi penderitaan adalah panggilan agar kita cepat pulang gitu ya. Iya. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman, apapun dalam hidup ini itu sebetulnya semua ujian. Nggak ada yang nggak. Kita banyak uang ujian, kita nggak ada uang ujian. Kita naik pangkat ujian, nggak punya pangkat pun ujian. Nggak ada yang nggak ujian. Misalnya kita terlalu gembira pun ujian. Makanya kan sering dikatakan bahwa kalau misalnya kita senang, jangan berlebihan. Ketika kita susah ya jangan berlebihan. Pasti semua itu berlalu kan gitu. Nah posisi netral itulah, atau posisi apa ya orang bilang, nol itulah gitulah. Itu sebetulnya bukan posisi di titik tengah, tapi menyelingkupi kanan dan kiri. Saya sering bilang ke teman-teman bahwa netral itu bukan berpihak ke kanan atau ke kiri. Netral itu kanan dan kiri itu menjadi satu, singular. Jadi dia tidak akan mengklaim bahwa kamu salah, kamu benar. Tapi ini ada pemahaman yang lebih benar. Karena ini subjektif dari saya Mas ya. Manusia itu hanya berjalan dari pembenaran baru ke pembenaran baru. Terus seperti itu. Nggak ada berhentinya selama dia masih hidup. Namun ketika seorang manusia itu memahami bahwa saya yang paling benar, hati-hati, itu jebakan. Makanya disitulah saya memahami bahwa esensi hakikat manusia itu adalah makhluk pembelajar. Ketika dia berhenti belajar, berarti berhenti dirinya menjadi manusia. Lawan dari benar adalah benar yang lain. Iya gitu. Iya. Oke, terus Mas Ori, kan yang membuat kita sering ke-trigger itu membuat kita marah lah ketika kemudian kita dikecewakan gitu. Lagi-lagi ini kan kerjaan pikiran gitu ya. Atau kemudian kita khawatir tentang masa depan gitu, menyesal tentang masa lalu, itu lagi-lagi adalah pikiran. Nah, tips dan triknya buat sahabat semua yang biar bisa stay of awareness gitu ya, biar dia bisa stay di kesadaran dalam kondisi netral, bahkan kesedihan pun bisa dirayakan gitu, kira-kira apa tips dari Mas Ori? Saya dulu pernah ditanya sama teman hal yang sama Mas. Jadi gini, saya bilang ke beliau, tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti atau hanya boleh ikut dengan pikiran yang baik. Impossible. Pikiran baik itu muncul, pasti dia akan berpikir buruk dulu, baru dia akan memahami bahwa pikiran itu baik. Kan gitu. Jadi pikiran itu tidak untuk dilawan. Selama kamu melawan pikiran, pikiran itu akan bermanuver terus. Satu-satunya cara untuk bagaimana kita tidak terjebak atau terlepas dari pikiran, itu satu-satunya cara cuma mengamati. Mengamati. Dan menjadi pengamat itu ya lumayan
berlatihnya. Karena kebanyakan kita itu tidak bisa membedakan antara mengamati sama menilai. Kebanyakan kita lebih banyak itu menilai ketika suruh mengamatin. Saya sering kasih contoh misalnya, ketika saya meminta teman-teman coba amatin mobil itu mobil Fortuner gitu lewat. Teman-teman langsung berpikiran, apa yang kamu dapat dari pengamatan itu? Seseorang pengamat dia yang bercerita itu mobil Fortuner, titik. Ngamati aja. Ngamatin. Tapi kalau orang menilai itu, wah itu Fortuner masih mahal tuh, itu pasti dapat dari sini, ini. Okay. Orangnya pasti gini. Nah itu sudah menilai. Oke. Nah gitu. Jadi kebanyakan kita tidak mampu belajar memahami lebih dalam itu karena memori kita sebelumnya tuh. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman bahwa segala apapun situasi itu dia pasti punya citra. Dia pasti menghantarkan vibrasi. Yang vibrasi itu adalah menceritakan kondisi. Kebanyakan kita gagal karena kita sudah menilai duluan daripada memahaminya. Kalau kita pahamin, kita hening, situasi itu menceritakan dirinya. Misalnya ada mobil nih lewat seret, kita amatin aja gitu. Maka mobil ini akan bercerita tuh, di mana dia dibuat, bagaimana kondisi fisik seorang tersebut. Itu mampu sebetulnya. Cuman karena kita terbatas aja gitu sekarang gitu, menghijab diri lah. Oke. Mas Hori, ini kebetulan Ustadz Kohen itu gabung join bersama kita kan. Nah, beliau itu kemarin tuh bilang ke aku gitu, salah satu faktor yang membuat dia mengalami spiritual awakening itu ketika nonton Mas Ori di Ngaji Rasul gitu. Keren Bisa ya. aja Kohen. Apa tuh komen Mas Ori tentang teman-teman yang masih muda-muda terus kemudian bergerak menjadi praktisi kesadaran, ada Kang Abu, ada Kohen, ada teman-teman yang lain masih muda-muda gitu ya. Dan itu tuh menjadi menginspirasi banget teman-teman untuk bertumbuh gitu ya secara kesadaran. Apa yang ingin disampaikan Mas Ori gitu. Ya jadi saya ingin bercerita sedikit ke teman-teman ya bahwa tujuan hidup kita itu bukan di poin material ya. Jadi kebanyakan kita itu menganggap bahwa spiritual itu adalah salah satu opsi atau jalan untuk kita biar kita mencapai keinginan kita. Kesuksesan lah. Ya. Nah kita terjebak di situ. Oke. Bahwa menurut saya secara subjektif ya Mas, mungkin teman-teman mau sepakat atau nggak sepakat, itu saya kembalikan ke teman-teman bahwa tidak lebih bahwa tujuan manusia itu sebetulnya mau diakui apa enggak bahwa kita adalah makhluk spiritual sebetulnya. Oke. Jadi memahami spiritual itu bukan satu pencapaian finishing. Memahami spiritual itu adalah landasan awal untuk kita hidup. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, tidak ada puncak dalam spiritual. Tidak ada puncak. Tidak ada puncak karena spiritual menjaga kesadaran itu adalah upaya, bukan pencapaian. Sering kita bilang bahwa gimana sih Mas cara ketika kita sampai pada kesadaran tertinggi? Kesadaran tertinggi itu nggak ada menurut saya. Yang ada itu adalah bagaimana kita mengupayakan kesadaran kita tetap pada steady state.